Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Lestari MPD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Ibu Kartini SPD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama teman sejawat saya, Ibu Etik Oktaviana SPD. Dalam kegiatan kita kali ini, saya akan melakukan tahapan awal dari langkah-langkah supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Berikut kegiatan tahap pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Ruki. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa, hari ini sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya Bu Eti ya, saya mengganggu nih. Iya, tidak mengganggu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, ngomong-ngomong Bu Eti ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Eti. Nah, pada kesempatan kali ini saya melakukan kegiatan pra-observasi itu ditujukan agar saya mengetahui sejauh mana kesiapan yang sudah Bu Eti lakukan dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan kita laksanakan besok pada tahap observasi. Untuk tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini ya Bu Eti ya, nanti diharapkan akan mampu membantu Bu Eti dalam mengembangkan potensi dan kemampuan Bu Eti, terutama dalam kompetensi mengajar yang hubungannya dengan praktik mengajar, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bu Eti, sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan kita ngobrol-ngobrol hari ini, kira-kira apa yang Bu Eti ingin harapkan setelah kita ngobrol-ngobrol nanti? Saya berharap setelah mengobrol dengan Bu Ruki, ya, saya bisa mengembangkan diri, bisa juga membuat siswa senang dalam belajar. Jadi belajar hanya tidak saya belajar tetapi tidak memiliki keinginan, tapi mereka memiliki keinginan belajar yang menyenangkan. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang seperti yang membebankan siswa, tapi juga harus dengan penuh sukacita, penuh sukaria gitu. Iya. Yang saya tangkap ya Bu Eti ya, setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini, Bu Eti menginginkan bahwa Bu Eti mampu mengembangkan potensi Bu Eti untuk bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik siswa untuk terlibat aktif, membuat siswa merasa nyaman dan belajar itu tidak sebagai beban. Gitu ya Bu Eti ya. Oke, baik. Untuk besok ini ya Bu Eti ya, kira-kira Bu Eti mau mengambil materi apa ya? Mengambil materi unsur-unsur intrinsik pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, berarti mapelnya bahasa Indonesia, materinya adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Oke, dalam cerita. Lalu Bu Eti, untuk tujuan pembelajaran yang sudah Bu Eti susun kira-kira apa ya? Tujuannya siswa mengenali unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita. Oke. Hanya itu ya Bu Eti ya, tujuannya itu. Siswa mengenali unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Oke Bu Eti, pertanyaan berikutnya, tentunya untuk melaksanakan pembelajaran besok itu kan Bu Eti sudah melakukan beberapa persiapan ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Eti lakukan? Yang pertama pastinya saya mempersiapkan materi, kemudian media belajar, mungkin ada beberapa persiapan, salah satunya ada sedikit ice breaking biar siswa juga tidak bosan ya dalam belajar. Oke, baik Bu Eti ternyata sudah melakukan cukup bagus ya persiapannya. Ada lembar kerjanya juga, lembar kerja siswa. Oke, kemudian ice breakingnya juga. Lalu Bu Eti ya, kira-kira nih kemungkinan kan ada ya nanti saat waktu pembelajaran itu ada materi yang kemungkinan Bu Eti itu merasa kesulitan dalam menyampaikan kepada siswa, atau mungkin siswa susah menerima apa yang disampaikan oleh Bu Eti. Nah, kira-kira ini masalahnya apa ya Bu Eti ya? Kalau dalam unsur-unsur cerita itu yang sudah terjadi ya, biasanya siswa itu susah untuk
mengenali yang apa itu penokohan, perwataan, kemudian alur yang begitu, kemudian amanat. Jadi ada beberapa bagian dari unsur-unsur cerita yang terkadang siswa itu belum memahami dalam cerita tersebut. Jadi menemukannya masih kesulitan. Oh iya, berarti dari unsur-unsur instinktif itu kan ada beberapa unsur ya. Ada salah satunya itu ada alur, penokohan, kemudian isi cerita. Benar ya, Bu? Amanat atau yang ingin disampaikan dari cerita itu ya, Bu Edi ya. Itu anak-anak kemungkinan masih bingung gitu ya untuk menentukan kira-kira amanatnya apa, kemudian tokoh-tokohnya siapa gitu ya, Bu Edi ya. Nah, lalu Bu Edi untuk mengatasi hal-hal tersebut kan tentunya Bu Edi mempunyai strategi kan. Nah, lalu model atau strategi pembelajaran yang bagaimana nanti yang akan Bu Edi terapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang saya gunakan nanti strategi pembelajaran inquiry, jadi berfokus kepada siswa, biar siswa itu bisa berpikir secara kritis, secara sistematis. Jadi dia akan mencari dalam teks tersebut. Teksnya sudah disiapkan. Oh gitu. Lalu Bu Edi, saya minta tolong ya, nanti coba Bu Edi ceritakan secara singkat kira-kira nanti kegiatan pembelajaran besok itu yang menggunakan metode inquiry ya Bu Edi. Itu nanti untuk aktivitas siswanya bagaimana? Aktivitas siswa nanti siswa diberikan lembar cerita, kemudian dibaca oleh siswa, kemudian kita mencari dari unsur-unsur tersebut, nanti diaplikasikan kepada media belajar yang sudah disediakan. Media belajarnya kira-kira seperti apa ya? Media belajarnya nanti bisa berupa seperti pemetaan, jadi peta pikiran konsep. Siswa nanti juga bisa berkreasi dengan menggunakan pensil warna atau krayon untuk menambahi beberapa. Oh ternyata kalau contohnya tempat kejadiannya latarnya di halaman atau di rumah, itu bisa ditambahi beberapa sisipan gambar. Jadi siswa lebih mudah untuk menemukan. Coba Bu Edi, saya mau tanya nih, kalau misalnya di kelasnya Bu Edi itu kan saya rasa dia nanti siapa tahu apa yang saya rasa salah ya. Saya rasa setiap anak itu nanti kan memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara Bu Edi mengakomodir mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda gitu? Nanti saya membentuk mereka dulu menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti bisa sama temannya, bisa berunding, bisa menanyakan atau bisa mencari tahu ini benar atau belum, atau tanya sama temannya juga bisa. Jadi lebih saya buat kelompok dulu. Jadi untuk mengatasi tingkat kemampuan awal ya berarti atau kesiapan belajar siswa itu yang berbeda-beda, Bu Edi membuat strategi pembelajaran dengan pengelompokan. Dengan pengelompokan itu nanti siswa bisa saling bekerja sama. Berarti kayak ada peer teaching gitu ya, betul ya? Yang tutor sebaya. Sebelum mereka nanti menggunakan LKPD yang sudah disiapkan. Kalau untuk lembar kerja peserta didiknya bagaimana Bu Edi? Apakah disesuaikan dengan kemampuan siswa atau bagaimana? Kalau untuk lembarnya nanti disamakan. Jadi nanti bisa mengevaluasi siswa-siswa yang belum memahami dan yang sudah memahami. Oh gitu. Jadi nanti untuk anak-anak yang tingkat kesiapan belajarnya itu tidak sama, tetap menggunakan lembar kerja peserta didik yang sama gitu Bu Edi. Oh gitu. Gimana kalau gini ya Bu Edi, kan anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya si A kalau dikasih lembar kerja peserta didik yang model B seperti ini, dia kesusahan gitu. Nah itu nanti mengantisipasinya bagaimana kalau dibandingkan dengan siswa yang C, dia dikasih lembar kerja peserta didik seperti itu mudah gitu. Itu gimana Bu Edi? Berarti nanti setelah itu ada evaluasi dan kita bisa menggunakan media belajar yang sesuai dengan siswa. Oh gitu. Oh iya baik. Karena untuk mencari tahu dulu siswa yang belum mampu untuk memahami sama yang sudah. Oh gitu. Nanti setelah kegiatan pembelajaran itu ya berarti ya ada kayak semacam evaluasi gitu ya. Selanjutnya ya Bu Edi ya, mohon maaf nih ya. Tadi kan Bu Edi sudah mempersiapkan materinya, kemudian medianya, kemudian lembar kerja peserta didiknya gitu. Lalu dari hal-hal yang sudah Bu Edi persiapkan tadi, kemungkinan ada hal-hal yang kurang belum?
Ada yang kurang tidak Bu Eti sejauh ini? Belum. Semuanya sudah siap? Ya, insya Allah. Oh, semuanya sudah siap, baik. Kalau begitu ya Bu Eti ya, saya langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Iya. Karena Bu Eti sudah menyiapkan semuanya, kira-kira nih ya Bu Eti ya, kita kembali ke tujuan kita melakukan supervisi ini kan untuk membantu Bu Eti dalam mengembangkan potensi atau kemampuan Bu Eti ya, mengembangkan, meningkatkan kompetensi diri Bu Eti yang berkaitan dengan pembelajaran. Lalu kira-kira apa yang ingin Bu Eti kembangkan melalui kegiatan supervisi akademik ini Bu Eti? Melalui supervisi ini saya menginginkan saya akan tahu setelah belajar seperti ini, oh ternyata masih ada beberapa hal yang harus saya yang harus saya tingkatkan, ada yang harus saya ubah atau harus saya kembangkan lagi. Mungkin seperti itu. Oke, berarti yang ingin Bu Eti kembangkan berarti kompetensi mengajar. Iya. Berarti kompetensi pedagogik ya Bu Eti ya. Bagaimana Bu Eti mengelola kelas, bagaimana Bu Eti bisa menerapkan pembelajaran dengan lebih baik gitu kan. Itu dari segi kompetensi pedagogiknya. Lalu kalau kompetensi sosial dan kepribadiannya gimana Bu Eti? Untuk siswa. Untuk Bu Eti sendiri. Maksud saya itu bagaimana Bu Eti menghadapi anak-anak yang beragam. Itu kan pasti tingkat sosial emosionalnya untuk bisa menjembatani mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda itu gimana Bu Eti? Kalau untuk pendekatan kepada siswa itu biasanya saya bisa mengobrol santai ketika istirahat, kemudian mungkin dengan mencari tahu kesukaan mereka apa, gitu. atau kegemaran mereka apa. Kalau mereka suka menggambar, berarti kita harus bisa juga menyelipkan beberapa ilustrator atau art atau menggambar dalam pembelajaran. Jadi tidak melulu mencatat, tidak melulu dengan ceramah. Kita bisa menggunakan beberapa banyak media yang lain seperti itu. Berarti untuk kompetensi sosial dan emosional ini tidak ada masalah ya Bu Eti ya. Alhamdulillah. Berarti yang saya garis bawahi di sini melalui kegiatan supervisi akademik kita ini nanti Bu Eti ingin mengembangkan kompetensi mengajar. Jadi kompetensi pedagogiknya Bu Eti. Insya Allah nanti saya bisa membantu Bu Eti sama Bu saya ya Bu Eti ya. Oke Bu Eti, selanjutnya ya. Untuk mengembangkan kompetensi Bu Eti tadi di bidang kompetensi mengajar itu tentunya Bu Eti memiliki kiat-kiat ya atau strategi-strategi bagaimana Bu Eti mampu untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Nah, sejauh ini kira-kira strategi apa yang sudah Bu Eti lakukan untuk peningkatan kompetensi tersebut? Strategi pembelajaran yang inquiry yang saya gunakan maksudnya atau bagaimana? Kompetensi dirinya Bu Eti maksud saya. Untuk meningkatkan biasanya saya banyak sekali mengambil beberapa referensi karena sekarang kan sudah canggih ya. Melalui beberapa media sosial kan banyak sekali juga sekarang kita bisa cari tahu belajar yang menyenangkan itu seperti apa. Kemudian media belajar itu juga banyak sekali sekarang, dari yang hanya menggunakan selembar kertas, kemudian menggunakan beberapa kertas yang berwarna-warni, atau menggunakan beberapa barang yang di sekitar kita. Berarti memperbanyak literasi ya Bu Eti ya. Melalui browsing itu ya. Selain itu kira-kira apa lagi Bu Eti? Strategi yang Bu Eti terapkan di kelas? Yang berhubungan langsung dengan siswa. Kalau berhubungan langsung dengan siswa, kita bisa melihat dari mereka ketika melakukan kegiatan. Jadi lebih suka dengan literasi atau lebih suka dengan mereka tampil. Jadi ada beberapa anak yang suka tampil di depan. Kemudian mungkin ada anak yang lebih suka dengan lewat tulisan. Jadi nggak semuanya harus dengan cara yang sama. Berarti saya garis bawahi strategi Bu Eti dalam meningkatkan kompetensi Bu Eti dalam pembelajaran. Selain memperluas wawasan melalui browsing, literasi, Bu Eti juga melakukan berdiferensiasi proses, produk maupun konten di dalam pembelajaran. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ya Bu Eti ya. Bagus sekali Bu Eti. Bu Eti, insya Allah nanti kita akan bekerja sama ya Bu Eti ya. Dari beberapa rangkaian kegiatan supervisi akademik tadi, semoga Bu Eti bisa menerapkan semua yang sudah direncanakan Bu Eti dengan baik, ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan observasi nanti dengan lancar
Dan setelah itu nanti Bu Eti, setelah ada kegiatan observasi ya, saya ingin masih ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Eti tentang sharing tentang kira-kira apa sih yang sudah tercapai dalam pembelajaran itu dan apa sih yang belum, yang harus ditingkatkan lagi gitu ya Bu Eti ya. Itu nanti akan kita lakukan setelah observasi, berarti pada kegiatan pasca observasi gitu ya Bu Eti ya. Oke Bu Eti, kira-kira kapan kita bisa melakukan untuk kegiatan observasinya Bu Eti? Untuk kegiatan observasi karena ini masih masa jeda, jadi insya Allah nanti setelah kita sudah mulai pembelajaran KBM seperti biasa. Oke, ditunggu setelah masa jeda ya Bu Eti ya. Baik Bu Eti, terima kasih atas waktunya. Semoga kita nanti bisa ketemu setelah jeda, bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan lancar. Terima kasih ya Bu Eti ya. Baik, demikian tadi kegiatan coaching dalam supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan teman sejawat saya Ibu Eti Oktaviana. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi. Hari ini ada yang belum sarapan? Banyak sekali yang belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Tidak terbiasa sarapan. Padahal sarapan itu sangat penting. Karena kalau kalian tidak sarapan, nanti ketika pelajaran kalian akan susah konsentrasi. Karena itu adalah salah satu energi di pagi hari yang harus kalian dapatkan. Jadi besok harus sarapan ya. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, kita akan dahulu dulu dengan berdoa supaya saat kita belajar hari ini kita mendapatkan ilmunya, dapat kita serap ilmunya dengan baik. Hari ini yang sebagai pemimpin doa, ya Pak? Saya saja. Mana masih Pak? Ya. Siap, gerak. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik. Apa itu unsur-unsur intrinsik? Unsur-unsur intrinsik itu akan berkenaan dengan cerita. Kalian pernah mendengar cerita? Membaca buku cerita? Membaca dongeng? Kita akan belajar unsur-unsur di dalamnya, bagian-bagian di dalamnya. Gue kasih contoh. Kalau ada sebuah roti, itu di dalamnya akan ada tepung. Ya. Halaman 28. Di situ ada sebuah cerita tentang kelinci kecil dan burung pipit. Oke, dibuka. Sebelum dibuka, sebelum dibaca, silakan. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4,
titik-titik air mulai membanjiri matanya. Dia Baiklah anak-anak, ini sudah dibaca? Kita akan belajar memahami unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Pada halaman 31, kalian buka, di situ ada peta pikiran. Ada pemetaan pikiran tentang unsur-unsur intrinsik cerita. tema Amanat, alur cerita. secara bersama-sama. Yang pertama tentang tema. Nah, dari cerita yang kalian baca, tema apa yang bisa kalian temui di sana? Tentang apa temanya? Kunci-kunci yang mencuri. Ada yang lain? Dari tema cerita tersebut? Oke, Mbak Balkis? Mendengarkan nasihat orang tua. Ya, mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Tokoh dalam cerita tersebut ada yang tahu? Saya Ya, Mbak Mia. kelinci dan burung pipit. Ya, kelinci dan burung. Teman-teman, itu tadi unsur-unsur intrinsik cerita. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video tentang asal mula permusuhan anjing dan kucing. Perhatikan dengan seksama. Nanti kalian dengan kelompok kalian akan mencari dan memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang disajikan dalam bentuk video, ya. Jadi silakan nanti diperhatikan. Ini buat dibagikan sekalian lembarnya per kelompok. Oke, perhatikan jangan sampai ada suara. Bersih, bersih, rumahku bersih. Selamat pagi, Mio. Selamat pagi, Gugu. Mio, nanti kita makan malam bersama yuk. Aku punya sisa daging untuk dibakar. Boleh saja. Kebetulan aku juga masih punya ikan untuk dibakar. Ia membersihkan dengan semangat dan tulus. Halaman rumah. Maka, Gugu anjing pun masih membantu membereskan rumah Mio. Gugu anjing juga membuat Sejak kejadian itulah, anjing dan kucing bertengkar setiap kali bertemu. Nah, teman-teman, untuk videonya sudah selesai. Sekarang waktunya silakan kalian bersama kelompok kalian untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerita asal mula permusuhan anjing dan kucing tadi. Boleh dikasih waktu 15 menit. Pokoknya apa? Anjing dan kucing. Kata Remau rumah Mio mana sungai ya? Ngerti atau ada yang mau ditanyakan nggak ini? Sudah buang. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah Sudah bisa? Baiklah teman-teman, sebelum untuk diskusi hasil kelompok kalian tadi, kita refleksi dulu. Tangan ditaruh di meja, ya. Kemudian pejamkan mata kalian, pejamkan mata, tarik nafas, dirasakan udara masuk dalam hidung, hembuskan,
Rasakan apa itu udara biar rileks. Baiklah, kita mulai diskusinya. Nanti tiap kelompok akan dikasih waktu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang mau kelompoknya maju duluan? Ayo, kelompoknya siapa? Oke, Bilkis. Sambil berdiri. Salam. Menyampaikan hasil dari kelompok 5. Tokoh atau penokohan anjing dan kucing. Tema awal mula permusuhan anjing dan kucing. Amanat, kita harus menolong teman yang sedang kesusahan dan kita tidak boleh saling bertengkar. Alur atau plot, alur maju. Latar di rumah Mio dan sungai. Adakah kelompok lain yang berbeda? Saya. Ya, silakan Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tema persahabatan, tokoh dan penokohan Mio pembohong, Gugu setia kawan. Amanat, jangan memanfaatkan kebaikan teman. Alur atau plot, maju. Latar, rumah Mio dan sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang diutarakan dari kelompoknya Mbak Mia, itu sudah tepat. Mungkin ada yang lain yang tidak sama atau berbeda? Sudah paham? Sudah paham? Belum? Kalau sudah, kita akan melakukan penilaian sumatif. Nanti silakan dibaca. Teman-teman, seperti yang diutarakan dari kelompoknya Mbak Mia, itu sudah tepat. Mungkin ada yang lain yang tidak sama atau berbeda? Sudah paham? Sudah paham? Belum? Sudah. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau mungkin belum jelas atau belum paham? Bagian apa yang belum jelas? Kalau belum jelas, sudah semua? Kalau sudah, kita akan pelatihan secara formatif. Nanti boleh dibagikan satu anak satu dan dikerjakan di buku tulis. Silakan dikeluarkan buku tulisnya. Saya tadi sudah berlatih bersama teman-teman secara kelompok. Sekarang nanti silakan kalian mencari unsur-unsur intrinsik secara individual. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai? Sudah. Ada yang bertanyakan lagi? Tidak. Bisa dikumpulkan ke kelompok saja. Nanti salah satu dari kelompok.
Teman-teman, hari ini kita tadi belajar tentang apa? Unsur intrinsik. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami unsur-unsur intrinsik. Dan kalian sudah mulai paham ya? Baiklah, sebelum kita akan akhiri dulu pelajaran hari ini, berarti akan menanyakan dulu kepada salah satu kalian. Coba Mbak Nisrina, hari ini bagaimana perasaan kamu ketika belajar? Senang dan seru karena melihat dongeng dalam bentuk video. Ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan nanti setelah kamu mempelajari pelajaran unsur-unsur intrinsik hari ini? Saya akan membaca dongeng setiap hari dan memahami unsur intrinsik. Ya, unsurnya apa saja? Tadi. Tema, Ya. amanah, alur, Ya. latar, tokoh atau penokohan. Ya. Setelah yang kedua, berarti tanya satu lagi. Mas Ardi, bagaimana perasaan kamu hari ini? Belajar. Seru. Melihat dari video Ya. Benar, kamu udah paham tentang unsur-unsur intrinsik? paham. Ya. Nanti yang kamu lakukan setelah ini apa? Bersama membaca dongeng Iya. dan akan mempelajarinya unsur intrinsik. Ya, sip. Bagus. Nah, teman-teman, untuk pelajaran hari ini bahasa Indonesia kita tentang unsur-unsur intrinsik sudah bagus. Juga sudah mengalami pembelajaran dengan menyenangkan hari ini. Kita bisa bersiap untuk berdoa. Ayo, Mas Dias. Sikap dan doa. Baiklah teman-teman, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan belajar lagi besok dengan penuh semangat yang baru. Jadi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Apa kabar hari ini? Mohon maaf ya bisa mengganggu waktunya lagi. Hari ini saya akan ngobrol sederhana saja, singkat saja dengan Bu Eti tentang pelaksanaan kegiatan yang telah Bu Eti lakukan kemarin, yaitu praktek mengajar dan saya observasi. Nah, di sini saya mau tanya sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol sampai kita nanti, apa kira-kira yang ingin diharapkan dari Bu Eti setelah kita ngobrol-ngobrol nanti? Saya berharap dari setelah ngobrol-ngobrol ini nanti banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Pertama, ilmu untuk mengajar dengan cara yang baik, yang menyenangkan, yang membuat siswa itu merasa sekolah itu bukan beban, jadi biasa dengan kita. Saya garis bawahi ya Bu Eti ya, tujuan nanti diharapkan setelah kita ngobrol Bu Eti bisa mendapatkan pengalaman baru, sharing kita nanti ya tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan yang lebih menarik sehingga siswa termotivasi aktif dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang, tidak menjadikan suatu beban. Itu ya Bu Eti ya. Oke Bu Eti, saya ingin tahu ya, setelah kita melaksanakan kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Eti? Senang juga alhamdulillah. Dari mengajar kemarin
saya bisa mengetahui beberapa media atau cara dalam saya mengajar itu harus lebih banyak variasinya ya, sesuai tidak monoton dan setiap menulis membaca, tapi ada beberapa media belajar yang membuat siswa itu Jadi mereka merasa tertarik untuk pembelajaran karena mereka tidak bosan dengan itu. Jadi kalau gue mohon maaf ya, saya mau tanya ya, setelah pelaksanaan pembelajaran yang kemarin itu apakah rencana yang telah disampaikan kepada saya saat kegiatan praobservasi sudah terlaksana dalam kegiatan pembelajaran kemarin? insya Allah sudah terlaksana. Betul itu. Saya juga mengamatnya seperti itu saat praobservasi yaitu menyampaikan akan ada video tentunya ada lembar kerja peserta didik, pembagian kelompok gitu. Nah sekarang berarti kalau ini tujuan pembelajarannya bagaimana berarti? Apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam PPDB? Insya Allah teman-teman sudah memahami betul tujuan belajar dan kemarin unsur-unsur musik. Dan kemarin sudah saya berikan melalui media video dongeng, dan itu lebih siswa itu ternyata lebih fokus karena menyenangkan melihat apa itu gambar, ada suara, dan ada beberapa hal yang mungkin mereka dapatkan tanpa disadari, seperti contohnya amanat. Mereka tidak perlu seperti itu nasihati, tetapi sudah mengambil dari cerita itu. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya. Oke baik, selanjutnya ya, kemarin kita identifikasi bersama dari pelaksanaan observasi pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang ini kok sudah baik ya, perlu saya tingkatkan lagi. Kemudian apa yang kira-kira jadi rasa oh di sini aku kurang, maka ini harus aku cari gimana caranya untuk meningkatkannya, itu kira-kira apa yang jadi rasa? Yang saya rasakan ketika kemarin pelajaran yang saya pelajari ya, ternyata untuk meningkatkan literasi siswa itu saya harus memakai beberapa media, jadi tidak harus dengan tulisan, bisa melalui dongeng, bisa melalui video atau mendengarkan juga bisa, karena literasi itu kan kalau siswa dengan banyak tulisan itu kadang malas. Berarti hal positif yang sudah gue dapat dari kegiatan proses pembelajaran kemarin, gue menyadari bahwa dalam penyampaian materi itu kita harus menggunakan variasi media pembelajaran. Itu untuk segi yang sudah gue rasa baik ya. Sekarang kalau yang gue rasa di sini ada kekurangannya, aku harus meningkatkan video itu apa sih? Mungkin dari pengelompokan siswa, karena kalau mungkin kelas saya itu siswanya banyak, jadi saya untuk mengidentifikasi mereka itu dari keragamannya itu saya masih merasa kesulitan. Oke, jadi cara mengidentifikasi keberagaman siswa, karakteristik siswanya, mulai dari kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, gitu ya Bu ya, profil belajarnya. Oke. Itu yang perlu digali lagi oleh BED. Nah selanjutnya ya BED ya, untuk menyikapi hal-hal tersebut, jadi strategi apa yang BED nanti akan terapkan untuk mengatasi kekurangan tadi BED dalam pemahaman karakteristik siswa? Mungkin nanti lebih ke pendekatan kepada siswa, jadi biar tahu siswa itu suka dengan metode belajar seperti apa, minatnya seperti apa, kesiapan belajarnya seperti apa, gitu ya. Berarti itu termasuk pada pembelajaran berdiferensiasinya ya, jadi harus meningkatkan lagi gitu ya. Oke, itu strategi-strateginya bagus sekali jadi yang kita bisa sharing bareng ya untuk masalah itu. Kemudian langkah berikutnya yang akan BED lakukan setelah menentukan aksinya yang akan BED lakukan itu nanti kita mau dilaksanakan apa? Cepatnya, memang beberapa akhir ini kan ada acara terus, cepatnya nanti akan dilaksanakan. Saya berencana akan ada literasi di kelas dengan saya menyediakan mungkin beberapa bacaan yang ringan, yang tidak terlalu banyak bacaannya, tapi juga dengan variasi gambar, karena mungkin waktu juga yang akan kalau terlalu banyak bacaan, waktu dalam membaca pun mereka akan
nggak fokus, pengen cepat selesai. Jadi Variasinya bagaimana? variasi model literasinya ya, Bu. Lebih ke kayak cerita bergambar gitu ya. Nanti bisa meningkatkan, oh ternyata anak akan lebih menarik di sini gitu. Itu kira-kira perlu berapa lama nih aku akan bisa mencapai ini gitu. Soalnya semester 1 ini belum bisa sebelum PAS semester 1 ya, atau semester 1 insya Allah bisa ya. Nah, semoga berhasil ya Bu ya, rencana bagus sekali. Dan kemarin itu saya sudah mengamati, jadi pelaksanaan pembelajaran juga sudah sangat bagus, dan itu dilaksanakan untuk mapel bahasa Indonesia ya Bu ya. Itu mungkin kedepannya akan lebih bagus lagi, jadi bisa menerapkan pembelajaran itu untuk lintas materi, bisa ke PKN, bisa ke matematika, atau bisa ke IPAS gitu ya. Jadi kalau banyak mata yang kita terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasinya, ASE-nya, budaya positif, nanti kan berarti semakin banyak latihan, berarti semakin akan lebih bagus lagi ke depannya gitu ya. Oke, jadi selanjutnya ya Bu ya. Setelah kita ngobrol nanti apakah ada sesuatu yang masih mengganjal yang ingin disampaikan ke sana? Jadi kita ada ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Bagus sekali rencana yang sudah buat ini. Panjang untuk pengembangan diri ke depannya agar bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk memasukkan unsur-unsur KSE ke dalamnya dan budaya positif ke dalam pembelajaran tersebut. Dan itu perlu ditindaklanjuti untuk kedepannya di mata-mata yang lain, semoga nanti bisa menjadi yang lebih baik untuk anak-anak. Dan dari kegiatan rangkaian seperti ini tadi, saya berharap semoga mendapatkan manfaat tidak hanya untuk diri saya, tetapi untuk kita semua, keluarga besar Ajeng Satu Tegak, agar bisa memberikan yang terbaik buat siswa. Terima kasih Bu Edi. Mohon maaf ya telah menunggu waktunya. Assalamualaikum.